tidak menyinggung yang lain. Tapi kalimat ini saya spontan mengatakan dengan tegas bahwa dia tahu adat karena sepanjang sejarah Dewan Adat Papua ini belum pernah ada anak Papua yang mau pergi bertanding bola kah, atau pergi ke mana naik pangkat kah, atau apakah belum pernah datang dalam rumah ini untuk pamit. Itu belum pernah terjadi. Dan hari ini baru pertama kali terjadi. Sehingga saya sendiri sebagai seorang Ondoafi, sebagai seorang ketua, merasa bahwa dalam rumah ini, dalam kantor rumah besar ini, seperti ada suasana yang berbeda dengan kehadiran kakak besar. Sedikit berbeda. Dan saya percaya peristiwa hari ini akan membuat perbedaan di tanah Papua. Ada perubahan. Dia tetap membawa perubahan, bukan perbedaan. Perbedaan itu negara punya, atau itu pasti negara juga tidak membuat perbedaan. Kita tetap satu. Tetapi kakak besar pasti membawa perubahan. Itu yang kita berharap. Jadi kami terima beliau di sini sebagai anak adat Papua dari 7 wilayah adat, yaitu wilayah adat Bomberai, dan hari ini ada di Tanah Tabi dan Saireni. Beliau ikut bertanding di lapangan Mandala Jayapura. Selamat bertanding. Kami selaku pimpinan adat di sini, ini rumah bersama. Dewan Adat Papua ini rumah bersama. Dan dia sudah datang, mohon pamit di sini, dan kami dari Dewan Adat Papua mendoakan untuk anak kami, salah satunya Bapak kakak besar Paulus Waterpaut, tetap dalam rumah besar. Kami tetap mendukung dengan doa untuk beliau bertanding. Kalau ada anak lagi yang mau datang, silakan, karena ini memang rumah kalian. Ini rumah kalian, anak Papua. Dan tapi satu poin yang kami mau kasih tahu hari ini sebagai pimpinan Dewan Adat Papua, bahwa Paulus Waterpaut luar biasa. Karena dia adat Papua pertama yang datang mohon pamitan dari dalam rumahnya sendiri kepada orang tuanya, meminta dukungan. Itu yang kami sangat bangga kepada anak kami sebagai anak adat yang baik. Kadangkala sunyi dari segala masalah yang dihadapi. Saya berharap hari ini di mana ada kegembiraan bersama, ada pertemuan besar terjadi di rumah sunyi ini, dia menjadi tanda dari kegembiraan dan kebahagiaan di rumah besar Papua. Sebagai warga negara Indonesia, kita sedang mempersiapkan diri untuk memasuki pesta politik pemilihan kepala daerah, baik provinsi maupun di kabupaten kota setanah Papua, yang akan terjadi pada tanggal 27 November 2024, waktu yang singkat. Hari ini, dalam seperti dikatakan oleh pimpinan Dewan Adat tadi, Pak Wabra, dalam catatan sejarah Papua, khusus di Dewan Adat, baru pertama kali Dewan Adat melaksanakan satu kegiatan seperti ini bersama seorang anak adat.
Kenapa ini saya mau katakan? Karena kantor ini itu dinilai sebagai kantor separatis. Karena sebagai kantor separatis, banyak orang tidak mau datang ke dalam kantor ini. Karena itu kalau hari ini kakak besar Paulus Waterpauw datang ke kantor ini, itu sesuatu yang luar biasa bagi kami. Di dalam kesunyian kami bekerja. Tetapi juga acara hari ini itu adalah acara yang konstitusional dalam mekanisme Dewan Adat Papua. Kenapa saya katakan konstitusional? Karena dalam pleno terbatas Dewan Adat Papua yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2005, itu kita sudah umumkan sejak waktu itu bahwa setiap anak adat yang mau maju sebagai kandidat tertentu, kalau ada satu kandidat diumumkan di satu kabupaten tertentu, pergi ke rumah adat, duduk bicara di para adat bersama masyarakat. Dan Dewan Adat punya kewajiban untuk menerima dan mengumumkan anak adat yang bersangkutan kepada masyarakat adat, bahwa ini anak adat kita yang telah datang bertemu di rumah adat. Karena itu seruan saya ini yang saya sampaikan, yang hari ini disiarkan, itu juga menjadi himbauan kepada semua Dewan Adat daerah, Dewan Adat suku di tanah Papua untuk berkewajiban melaksanakan keputusan kita yang sudah kita buat di 2005. Karena itu, sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua, saya menyatakan bahwa Dewan Adat Papua secara resmi menerima anak adat Bapak Kakak Besar Paulus Waterpauw di dalam rumah adat. Dan secara resmi kami umumkan kepada masyarakat adat, Dewan Adat Papua akan membuat acara ini, akan membuat berita acara dan akan menyampaikan dalam forum pengambilan keputusan Dewan Adat Papua, dan akan menyampaikan kepada semua Dewan Adat Papua di tanah Papua. Saya ada bikin konferensi pers yang bisa kita bagikan, tapi karena kita belum selesai edit, jadi nanti kita akan kirimkan kemudian ke Bapak Ibu sekalian, terutama kepada para wartawan. Karena itu, karena kita sudah terima anak adat, atas nama masyarakat adat saya mau titip beberapa pesan. Tanah ini tanah yang penuh dengan masalah. Sebagai Sekretaris Jenderal, saya harus jujur mengatakan pergumulan masyarakat adat Papua sampai hari ini. Tanah ini juga adalah tanah yang kaya raya. Saya dengar itu ada pengumuman yang disampaikan pemerintah pusat bahwa ada temuan harta karun di daerah sana. Nikmati sesuatu yang menjadi haknya. Masyarakat Awuyu itu hari ini berjuang melalui mekanisme peradilan untuk memastikan bahwa hak mereka atas tanah itu mendapat perhatian pemerintah. Saya juga bertemu, pulang dari Sarmi dan bertemu dengan masyarakat di Sarmi. Mereka bilang, aduh ini tiap hari trek pulang balik masuk dengan kayu keluar, tapi kami ini tidak dapat apa-apa dari itu
hasil yang begitu melimpah ruah di tanah ini. Saya tidak mau dengar, sebagai sekjen itu membuat satu kesedihan bagi saya. Saya tidak mau dengar ada kata yang sering kali kita dengar, miskin di atas tanah negeri kita sendiri. Tidak boleh itu terjadi lagi di atas negeri yang kaya raya ini. Ada banyak soal, tapi saya mau pesan satu saja untuk kakak besar. Kalau ada investasi besar masuk sini, pastikan bahwa masyarakat adat, pemilik hak wilayah itu mendapatkan manfaat. Mereka menikmati hasil dari proses itu. Dan paling kurang mereka dapat saham di dalam investasi itu. Supaya mereka tidak dikasih seperti kasihan saja. Toh, kalau perusahaan mau kasih ini kok dapat, tapi kalau tidak ya sudah. Nah, mereka harus mendapat bagian dari seluruh pengelolaan di atas negeri ini. Amin. Yang kedua, saya tahu beberapa konsep pembangunan di tanah Papua itu sudah yang berbasis masyarakat itu sudah dibuat. Ada respek, ada prospek, tapi saya heran, kemana-mana saya pergi untuk buka konferensi masyarakat adat, itu saya diterima oleh para tuan-tuan tanah, penguasa itu dengan kaki telanjang. Ada juga yang hanya menggunakan kaos Golkar. Saya begitu heran bahwa di atas tanah yang kaya ini, tuan tanahnya itu hadir dengan kondisi yang memprihatinkan. Pemerintah itu pelayan, tetapi saya begitu heran bahwa di depan sekali yang terima saya itu orang kaki telanjang, tapi di belakang yang terima saya itu orang berdasi. Semua itu orang pemerintah. Menurut saya itu ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. Dan itu harus dirubah paradigma seperti itu. Saya tidak tahu, saya ini bukan orang pemerintahan, tapi saya percaya kakak besar yang punya pengalaman, 1000 pengalaman, itu pasti menerjemahkan keinginan masyarakat. Satu saja kalau kita sudah dapat, pasti yang lain akan kita kerjakan. Kita ini orang-orang pintar, kita ini orang-orang mampu. Siapa yang bilang orang Papua orang bodoh? Hanya pengelolaan manajemen itu yang keliru. Dulu Belanda itu orang Grimenawa itu bisa kirim mereka bisa punya saham, tanam saham di Australia, mereka bisa tanam saham di Belanda. Kenapa saat ini mereka tidak bisa tanam saham di mana-mana? Hanya daripada perkebunan coklat. Itu menunjukkan bahwa kita pekerja keras, kita orang pintar. Dan saya pastikan kalau ada mekanisme manajemen yang baik dalam pengelolaan partisipasi masyarakat adat, pasti mereka mampu berbuat lebih daripada apa yang kita harapkan. Nah, karena itu saya juga mau menghimbau kepada kita masyarakat adat bahwa pemerintahan yang kuat itu hanya ada kalau ada partisipasi rakyat yang kuat dalam mengontrol. Karena itu kakak besar dan Victor sebagai akses masyarakat adat terhadap pengambil keputusan itu menjadi penting. Harus ada ruang di mana masyarakat adat dari kampung, dari tempat yang jauh sekali, dia punya suara itu bisa terdengar di pusat-pusat pengambilan keputusan di negeri ini.
Ini kantor ini kita sebut kantor rakyat. Kenapa? Selain dia kantor, dia menjadi tempat persinggahan. Orang dari mana saja datang, itu kerjakan dia tugas selesai, sudah tidak ada tempat untuk dia tidur, dia datang tidur sini. Nanti ada ini orang dari Sarmi, orang dari Mambramu, dari Fakfak, Kaimana, segala macam datang. Kalau tidak ada tempat untuk tidur sini, karena ini rumah rakyat. Semoga rumah rakyat ini kita bisa buat betul-betul menjadi rumah rakyat Papua. Saya yakin bahwa pertemuan hari ini dihadiri oleh nenek moyang kita. Saya percaya bahwa keinginan baik kita untuk membangun tanah ini ke depan direstui oleh Tuhan Pencipta alam semesta. Karena itu dengan kegembiraan hati saya mengajak kakak besar kita semua untuk bergandengan tangan bagi masa depan Papua yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Tadi diberitahu saya harus sampaikan. Saya minta maaf kalau bapak-bapak ini terlalu lama, tapi saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan pesan ini. Sampaikan saja Bapak. Dalam konferensi 2 Solidaritas Perempuan Papua itu Ibu Abina Wasanggai berkeliling ke seluruh, bikin 200 proposal dan dia bawa keliling tanah Papua untuk memastikan bahwa konferensi itu bisa berjalan. Tapi sama seperti Dewan Adat, Solidaritas Perempuan itu juga dinilai sebagai satu organisasi separatis. Jadi sampai terakhir itu mama dia datang di kantor ini, dia bilang sama saya begini, Pak Sek, waktu itu sama si Sekum, dia bilang, Pak Sekum, mau tidak mau kami jalan. Terada uang atau ada uang kami tetap jalan. Saya bilang satu pun, kita jalan. Terus kemudian kita persiapkan konferensi itu, seluruh materi segala macam kita persiapkan. Dan mereka kemudian jalan. Nah, pada waktu konferensi itu jalan, tiba-tiba ada utusan Bapak Waterpau datang dan memberikan dana kepada mereka itu 100 juta. Ini karena amanah saya harus sampaikan. Dan dia pegang uang 100 juta itu dengan tangisan. Dan dia bertemu saya, dia bilang begini, anak ini pasti menjadi orang besar di tanah ini. Pasai, ini orang lain melihat kita apa dengan samping mata, sebelah mata. Tapi hari ini baru kita di akhir, di ujung dari dari usaha kita dan permulaan dari kegiatan kita, baru kita dapat bantuan ini. Saya pikir itu amanah, jadi saya perlu sampaikan terima kasih.